Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang gaya hidup minimalis oleh para milenial. Periode 2009 dianggap Joshua Field Milburn sebagai masa yang penting untuk hidupnya. Kala itu ketika dia berusia di bawah 30 tahun, Milburn telah memiliki segalanya dalam hal materi, baik itu rumah dengan 3 kamar tidur yang sangat besar, punya bisnis dengan 150 toko telekomunikasi di negara maju Amerika Serikat. Hingga akhirnya ada perubahan datang. Pada Oktober 2009, ibunya meninggal dunia dan sang istri bahkan tega meninggalkannya. Akibatnya, dua momen itu membuatnya mengubah cara berpikir mengenai apa arti sebuah hidup. Melbourne pun mengatakan bahwa saya memiliki semua yang pernah saya inginkan, namun butuh mendapatkan semua yang saya pernah inginkan untuk menyadari bahwa saya sesungguhnya tidak bahagia. Lalu ia bertemu dengan Colin Wright, orang yang sering berkeliling dunia, yang hanya memiliki sedikit barang yang berjumlah 51. Ia pun kemudian berkenalan dengan orang-orang yang mirip dengan Wright, yang juga memiliki gaya hidup minimalis. Kemudian Milburn memutuskan untuk mencoba gaya hidup minimalis. Dia memulainya dengan menyingkirkan barang-barang seperti TV atau DVD hingga karya seni miliknya yang sangat mahal. Ia pun memutuskan untuk pindah ke rumah yang lebih kecil. Pertemuannya dengan Joshua Becker yang mulai menjalani hidup minimalis sejak 2008 membuatnya mendapatkan pelajaran berharga. Becker menyadari telah menghabiskan waktu lebih banyak untuk membersihkan rumahnya daripada bermain dengan anaknya. Semua yang tidak dimiliki tidak membuat saya bahagia, tapi lebih buruk, itu mengganggu saya dari hal pokok yang telah membawa saya pada kebahagiaan, katanya. Gaya hidup minimalis ini tidak hanya berkembang di Amerika Serikat, bahkan hal ini berkembang di Jepang. Penganut gaya hidup minimalis di negeri Sakura bertambah menurut laporan National Geographic pada tahun 2015. Memang gaya hidup ini telah dilirik oleh sebagian masyarakat dunia, dan generasi milenial salah satu penyokong besar dari gaya hidup ini. Hal ini terjadi seiring dengan semakin bergesernya tren gaya hidup konsumerisme di berbagai belahan dunia. Kalau generasi milenial ditanya mengenai hal apa yang paling membuat mereka bahagia, maka jawabannya bisa jadi bukanlah harta benda, melainkan pengalaman. Bahkan dari banyak studi telah membuktikannya. Salah satunya adalah survei yang dilakukan oleh online marketplace untuk penjualan tiket dan perusahaan riset pasar Harris Poll. Dalam survei yang mereka lakukan, 78% dari generasi milenial disebutkan telah memilih mengalokasikan pengeluaran mereka untuk hal yang bisa memperkaya pengalaman mereka daripada barang-barang material. Bahkan sebanyak 82% mengatakan bahwa mereka pergi mengunjungi acara pertunjukan langsung seperti konser dan festival musik dalam setahun terakhir. Sementara itu, sisanya 72% mengatakan mereka merencanakan untuk menambah pengeluaran untuk menghadiri acara serupa. Sebuah studi yang dilakukan oleh The Intelligence Group menguatkan hal itu. Dalam survei tentang kebiasaan berbelanja dari 1.300 orang yang berumur 18 hingga 34 tahun, telah ditemukan fakta bahwa lebih dari sepertiga milenial dalam studi itu telah melakukan pembelian hanya terhadap barang-barang yang menurut mereka diperlukan. Andrew Oswald, seorang profesor ekonomi dari University of Warwick di Coventry, Inggris, mengatakan konsumen muda saat ini merasa apa yang mereka miliki sudah cukup. Para milenial memerlukan sebuah jalan alternatif untuk mencapai kepuasan, jelasnya. Saat ini orang-orang mengalami kekurangan akan pengalaman, bukan benda, kata Oswald, yang telah melakukan penelitian yang berfokus pada apa yang disebut sebagai ekonomi kebahagiaan. Meskipun demikian, tidak semua generasi milenial seberuntung Milburn yang punya segalanya. Banyak pula yang secara finansial belum terlalu mapan, apalagi ditambah masih buruknya perekonomian dunia, seperti sekarang akibat dari pandemi. Menurut survei Nielsen pada 2015 yang berjudul Global Generation Lifestyle, hanya ada 34% generasi milenial di seluruh dunia
yang mengatakan bahwa mereka telah menabung cukup uang setiap bulannya. Akibatnya situasi inilah yang kemudian mendorong mereka untuk semakin pilih-pilih dalam melakukan pengeluaran. Dan hal ini membuat faktor penguat mengapa gaya hidup minimalis semakin diminati. Mereka menyaksikan orang tua mereka bekerja, 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 membeli rumah besar, dan kemudian kehilangan pensiun mereka dan melihatnya direnggut dari mereka. Para milenial melihat modal itu dan berpikir, aku ingin melakukan hal ini dengan cara yang berbeda. Di Indonesia, tidak jauh berbeda. Ada tanda-tanda adopsi dari gaya hidup minimalis yang mulai terlihat. Seperti banyaknya orang yang mempromosikan gaya hidup ini, baik dari blog maupun YouTube. Barangkali sebagian dari kita menjadi minimalis karena menyadari adanya hal-hal yang esensial dalam hidup seperti pengalaman yang menyenangkan dan kebahagiaan yang lebih penting daripada harta benda, dan juga kita lebih memilih kebebasan finansial daripada bekerja seumur hidup hingga kita tua karena terus membeli barang yang tidak diperlukan. Jadi apakah kamu termasuk yang ambil bagian dari gaya hidup ini? Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.